Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Kenalkan, nama saya Ahmad Mufti Fuadi. Di sini kita akan belajar mengenai pingpong atau bisa dibilang tenis meja. Ini masuknya ke dalam olahraga bola kecil. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan apa yang kita pelajari dapat bernilai ibadah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang bola kecil, yaitu materi tenis meja. Kompetensi yang dasar yaitu kita akan belajar tentang teknik dasar dan merancang pola menyerang dalam pertahanan salah satu permainan bola kecil. Yang kedua, teknik dasar dan merancang pola menyerang dan pertahanan salah satu permainan bola kecil. Dalam hal ini adalah tenis meja. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari ini, siswa diharapkan dapat yang pertama mengetahui sejarah permainan tenis meja, yang kedua mengetahui dan mempraktikkan teknik dasar permainan tenis meja. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tahu tunggal atau dua pasangan pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja yang dibagi dengan net. Induk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF atau International Table Tennis Federation untuk tingkat dunia, dan untuk PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, itu untuk tingkat nasional. Yang di sebelah ujung itu ITTF, itu lambang dari induk organisasi internasional, dan yang selanjutnya yang samping ini itu dari induk organisasi Indonesia. Yang selanjutnya adalah sejarah tenis meja. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau wiffwolf. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, Jacques dan Son, menjadikan merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Jacques, sedangkan perusahaan lain menamakan table tennis pada masa itu. Tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam biasanya. Pada mulanya permainan tenis meja ini, peralatan yang digunakan berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah-tengah meja sebagai net, terus menggunakan bola golf dan dua buah buku sebagai pemukul atau batnya. Namun pada tahun 1901, seorang pencipta tenis meja, James W. Gibb, dan berhasil menemukan bola seluloid. Dan pada tahun yang sama, membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapis karet yang berbintik-bintik pada papan kayu yang permukaan dihaluskan. Dan Inggris mendirikan Table Tennis Association (TTA) pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Table Tennis Federation (ITTF) pada tahun 1926, dan USA Table Tennis USA pada tahun
1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Pada tahun 1950 maksudnya, sebuah perusahaan alat olahraga di Inggris yang bernama SW Hawk memperkenalkan bat baru. Kayu berlapis karet disatukan dengan lapisan spons di bagian dasarnya, sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola menjadi tinggi. Kalau sekarang itu disebutnya spon. Sponnya itu terkenalnya spon, cuman nama aslinya itu pai. Di Indonesia, olahraga ini pertama kali dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Solo tahun 1948. Sedangkan di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Selanjutnya, teknik dasar tenis meja. Di sini ada 10 teknik dasar dalam permainan tenis meja. Yang pertama, teknik dasar memegang bat atau grip. Yang kedua, sikap atau posisi tubuh, stand. Yang ketiga, gerakan kaki atau footwork. Yang keempat, service atau serve. Yang kelima, teknik serangan atau attacking. Yang keenam, pertahanan atau block. Yang tujuh, teknik pukulan drive. Yang kedelapan, pukulan push. Yang kesembilan, flick. Yang kesepuluh, chop. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pertama. Sebelumnya saya ambil pad dulu. Oke, yang pertama adalah teknik memegang bat. Kalau dalam olahraga badminton itu raket, dan sedangkan pada olahraga tenis meja itu namanya bat. Bat itu ada dua warna biasanya, yang umumnya merah sama hitam. Yang pertama adalah teknik memegang bat. Ada tiga teknik memegang bat dalam permainan tenis meja, yaitu shake hand grip, pen hold, dan smiler. Yang pertama adalah cara memegang bat tenis meja dengan teknik shake hand atau berjabat tangan, lebih kenal biasa berjabat tangan. Caranya yaitu bidang bat bersandar pada pelukan antara ibu jari dan jari telunjuk di tengah-tengah. Terus kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Yang selanjutnya, jari telunjuk berada di bawah permukaan bat atau sini, di bawah permukaan bat di bagian belakang. Yang keempat, untuk memperkuat pukulan forehand, putaran bagian atas bat ke arah permainan di sini. Untuk memperkuat pukulan backhand, putaran bagian atas bat menjauh dari Anda seperti cara berjabat tangan. Ini untuk backhand. Sedangkan tadi yang keempat itu forehand, itu gini. Yang selanjutnya adalah cara memegang bat tenis meja dengan teknik pen holder atau seperti memegang ballpoint, yaitu dengan cara pegangan mengarah ke bawah. Dengan pegangan mengarah ke atas, pegangan bat tepat di mana pegangan menyatu dengan bidang bat dan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Tekuk yang kedua, tekuk tiga jari yang lain pada sisi belakang, itu seperti ini. Ditekuk, yang depan seperti ini, yang belakang seperti ini. Ini biasa disebut pen holder grip gaya China, atau meluruskan, mengarah dan ke bawah bagian jari yang dirapatkan
atau penholder grip Korea. Selanjutnya adalah cara memegang bat tenis meja dengan teknik smiler grip. Ini sama seperti shakehand, cuma perbedaannya putaran bagian atas bat dari 90 derajat. Ini 90 derajat, ibu jari 90 derajat. Kalau yang tadi itu datar, kalau ini agak berdiri. Putaran bagian atas bat 90 derajat ke arah tubuh, gini 90 derajat. Untuk forehand akan semakin kuat pukulan backhand, jadi gini. Lakukan jari telunjuk di sepanjang sisi bat sini. Oke, yang selanjutnya kita ke teknik yang kedua, yaitu sikap atau posisi tubuh atau biasa disebut stand. Dalam tenis meja ada dua posisi tubuh, yaitu posisi bersiap siaga teknik stance dan posisi gerakan kaki teknik footwork. Teknik stand merupakan salah satu cara menempatkan posisi kaki, tangan dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik ini terdiri dari dua macam gaya, yaitu square stand, maksudnya digunakan saat menerima serve atau serangan, menerima serve atau kita saat menyerang. Yang kedua set stand, digunakan saat menyerang. Yang selanjutnya adalah gerakan footwork. Banyak langkah kaki pada permainan tenis meja dibedakan menjadi satu langkah, dua langkah, tiga langkah, lebih dari tiga. Arah pergerakan kaki bisa ke samping, bisa ke belakang atau diagonal. Teknik footwork yang paling sering digunakan adalah metode two step, terutama pada permainan yang memiliki tipikal menyerang. Yang keempat adalah teknik serve. Pada permainan olahraga ini dikenal tiga teknik serve atau service yang sering digunakan oleh sejumlah pemain, yakni forehand face serve, forehand pendulum serve, dan backhand dash spin serve. Yang pertama, teknik forehand serve. Teknik ini dapat dilakukan untuk memojokkan lawan main dan memberikan servis kejutan. Cara melakukannya teknik serve ini yakni pukulan bola tenis meja sekuat-kuat dan secepat-cepatnya dengan teknik forehand atau pukulan dari posisi samping tubuh. Biasanya kayak gini. Bolanya sini kita pukul sekeras-kerasnya, biasanya dari samping. Arahnya itu biasanya ke sudut pojok bagian belakang area meja lawan. Contohnya gini, atau gini, langsung cepat. Yang selanjutnya adalah teknik forehand pendulum. Salah satu teknik dasar tenis meja terbaik adalah forehand pendulum. Teknik servis tersebut mudah dipelajari namun sulit dikuasai secara penuh. Meski demikian, kita masih tetap dapat melakukan caranya. Pukul bola dengan ujung atau pinggiran kepala bat, lalu balikan sisi batnya. Contoh, bolanya dilempar, perkenaannya di ujung atau di bagian sini, di sampingnya. Itu bolanya dilempar, itu namanya forehand pendulum. Yang selanjutnya adalah teknik backhand seat spin serve. Jika kamu ingin mengembalikan keadaan, lakukan teknik backhand set spin serve. Nanti jalannya permainan biasanya akan memihak pada kita. Agar melakukan teknik ini, kita harus memukul bola dengan pinggiran kepala bat dari bawah dada.
sini atau tubuh. Setelah itu bat harus diputar balikan. Contoh gini. Yang pertama tuh ingat-ingat stand, agak jongkok, terus bola dilempar, terus arah ke bawah. Perkenaannya biasanya di bagian bawah, bat, kepala bat, pinggiran di sini, supaya bolanya memutar dan nanti lawan akan balik memutar dan pertandingan akan dikuasai oleh kita. Yang selanjutnya adalah yang kelima, teknik serangan atau attacking. Sebenarnya ada beragam ya teknik serangan dalam tenis meja yang digunakan oleh para pemain. Namun di sini kita hanya perlu mempelajari dua teknik dasar serangan tenis meja saja, karena kita masih kelasnya belajar. Yang pertama yaitu teknik attacking forehand attack. Teknik forehand attack ini dapat dilakukan dengan cara memukul bola dari samping atau area luar tubuh. Contohnya kayak gini. Kuda-kuda. Yang pertama tuh kuda-kuda harus siap. Terus lutut ditekuk, badan tegak. Terus salah satu kaki, misal kita menggunakan tangan sebelah kanan, salah satu kaki, berarti kaki kiri harus agak maju supaya ada tekanan. Terus dari samping, ambil bola dari samping dengan sekuat-kuatnya, tarik ke atas. Yang kedua adalah teknik backhand attacking. Teknik ini kebalikannya dari teknik serangan yang tadi. Pukulan bola dari dalam atau bawah dada secara kuat untuk menggunakan teknik backhand attack. Sama seperti tadi, kuda-kuda kita misal bola datang, kita langsung attack. Terus tangan jangan kaku, tangan tuh harus ada follow through atau tangan relax gitu. Atau dari samping gini. Itu teknik-teknik dalam serangan. Yang selanjutnya adalah teknik pertahanan atau block. Sama halnya dengan teknik attacking, teknik dasar pertahanan terdiri atas forehand block dan backhand block. Teknik forehand block dapat dilakukan dengan cara menggerakkan bat ke arah depan. Forehand ke arah depan. Forehand depan net ya. Misal depan sini ada net, itu kita arahkan aja ke depan. Lalu bersiagalah untuk memukul bola yang datang. Kita siap-siap dulu. Nanti ketika bola datang, kita cukup dorong seperti ini. Kalau misal bolanya terlalu dekat kita bisa mundur dengan cara tadi, footwork tadi yang kedua, teknik yang kedua. Atau bisa maju juga ini. Terus yang kedua adalah teknik blocking. Yang kedua adalah backhand blocking. Dapat dilakukan dengan cara menggerakkan bat dari sisi bawah atau kiri tubuh, lalu gerakan ke depan. Gini, biasanya gini. Kalau forehand gini, ke depan. Ke depan net untuk melemparkan kembali serangan bola lawan. Perlu diperhatikan untuk blocking itu, blocking yang baik. Ketika kita menerima bola itu batnya nutup supaya bolanya tidak melambung ke atas, dan arahkan pada atas net atau harus mepet net supaya musuh atau lawan itu sulit mengembalikan lagi. Jadi seperti ini contohnya, di blok aja, ditahan, bisa didorong sedikit. Sebenarnya teknik blok itu banyak. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah teknik pukulan drive.
Sama halnya dengan teknik attacking dan teknik blocking. Teknik dasar pukulan drive terdiri dari forehand drive dan backhand drive. Pukulan drive adalah hasil pukulan dari ayunan panjang dan kuat dan cepat. Teknik pukulan ini terbilang cukup mudah. Teknik pukulan ini selain itu mudah, selain itu pukulan drive efektif untuk memberikan kejutan kepada lawan. Biasanya tuh gini, langsung dipukul sekeras-kerasnya. Biasanya lawan itu terkejut atau mengagetkan lawan. Ini menggunakan forehand, juga bisa menggunakan backhand langsung. Terus kita arahkan biasa di bagian net atau di posisi dekat net atau jauh sekalian dekat dengan ujung meja lawan, jadi lawan akan terkejut. Yang selanjutnya adalah teknik pukulan push. Pukulan push hanya dilakukan untuk memantulkan balik bola lawan. Meski terkesan seperti blocking, teknik ini pukulan push hanya nyatanya berbeda. Kita dapat melakukan teknik ini baik dengan cara forehand maupun backhand. Pada umumnya ini dari teknik ini adalah posisi bat ke arah depan net dan pukulan secara mendorong bola yang datang. Push itu kan dorong, jadi kita cukup mendorong, dorong, cukup dorong aja, posisi dorong itu lebih memudahkan. Biasanya ini pukulan ini digunakan untuk menghadapi servis. Kayak servis kan biasanya bolanya memutar atau melintir, itu cukup didorong. Itu teknik push. Kadang juga ada yang menggunakannya untuk blocking, cuma kurang efektif karena hasil blockingannya nanti bisa naik lagi, terus kita bisa diserang lagi oleh musuh. Yang selanjutnya adalah teknik pukulan atau flick. Sebagian pemain merasa bahwa teknik ini agak sulit ya untuk dilakukan. Hal tersebut dapat dikatakan benar. Soalnya apa? Ini pukulan flick atau flip telah dianggap sebagai teknik lanjutan atau untuk tahapan yang udah profesional gitu lah. Tetapi teknik ini merupakan teknik dasar dan di kalangan pemain Asia serta dapat dilakukan dengan cara forehand maupun backhand. Pada umumnya pukulan flick dapat dilakukan dengan cara memukul bola ke arah lawan, namun bola harus terpantul ke arah meja, memukul terlebih dahulu sebelum bola menyeberang net ke arah meja lawan. Itu biasanya pukulannya langsung flick datar. Itu biasanya bolanya datar, flick, bola tanggung biasanya gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah teknik pukulan chop. Teknik dasar permainan tenis meja yang terakhir adalah pukulan chop. Pada dasarnya teknik chop memiliki prinsip yang sama dengan teknik bertahan, namun teknik chop cenderung dilakukan ketika posisi dengan tengah genting ya. Misalnya bola lawan akan segera melandas ke area bermain kita. Nah, jika tersebut terjadi, kamu harus bersiaga, siap-siap sambil membuka pukulanmu agar dapat menangkis bola yang datang. Gerakan yang dilakukan akan menyerupai gerakan menebang pohon ke bawah atau gerakan memotong. Begitu juga dengan backhand, karena ada dua pukulan, forehand dan backhand, arahnya ke bawah. Fungsi teknik ini adalah bola akan melambung kembali ke area lawan. Bolanya itu biasanya memutar. Untuk lebih lanjutnya tuh biasanya pukulan
teknik chop ini digunakan seringnya tuh pada saat servis, sering kali digunakan saat servis karena putarannya yang bisa membuat atau menipu lawan, karena bola bisa berputar kembali ke arah kita atau berputar ke berlawanan arah. Contohnya gerakannya adalah kita siap seperti biasa, standing, terus bolanya tuh arahnya ke bawah, depan, bawah, depan, bawah, depan, seperti menebang pohon. Terus tangan harus ngimbangin, tangan yang sebelah kiri ngimbangin depan, yang bawah juga. Biasanya digunakan lebih seringnya digunakan untuk bertahan. Kalau bertahan gunakannya itu karena lebih kena, bolanya berputar, kita dapat mengendalikan lebih mudah. Sering digunakan untuk bertahan. Seperti saya juga posisinya biasanya seringnya bertahan, juga sering menggunakan chop, teknik chop. Itu biasanya bikin enak lawan juga, atau bikin lawan frustasi kalau menggunakan chop, karena bolanya berputar. Tapi biasanya kebalikan, ketika kita mukul ke sini bolanya ke sana gitu. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi tidak ada olahraga yang susah, yang penting kita mau belajar. Apapun yang kita kerjakan terus menerus pasti ada hasilnya dan pasti bisa. Kekurangan kita tuh biasanya udah belum bisa, itu nggak mau belajar. Kalau mau bisa ya harus belajar gitu. Terus itu saja mungkin dari saya. Sekian, apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini tentang bola kecil, yaitu tenis meja, entah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam olahraga jaya. Seman Safe berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.